Sungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar rahimakumullah, memenuhi janji merupakan salah satu bentuk akhlak mulia. Sifat ini bernilai sangat tinggi karena dapat meneguhkan tali kepercayaan antar anggota masyarakat dan dapat mengukuhkan perasaan untuk saling tolong-menolong. Imam Al-Asfahani menjelaskan bahwa sifat memenuhi janji merupakan saudara dari sifat jujur dan adil. Adapun sifat mengkhianati atau berkhianat adalah saudara sifat dusta dan kezaliman. Hal ini karena memenuhi janji adalah kombinasi kejujuran dalam perkataan dan kejujuran dalam tindakan. Adapun khianat adalah kombinasi dari sebuah kedustaan baik dalam perkataan maupun kedustaan dalam perbuatan. Kewajiban memenuhi janji terancam gagal jika ada persekongkolan antara pengkhianatan dan kedustaan. Pendengar yang budiman, sifat memenuhi janji merupakan sifat unik yang hanya dimiliki manusia. Jadi barang siapa yang telah berani menanggalkan sifat ini dari dalam jiwanya, maka ia telah mencabut peri kemanusiaan dari dalam dirinya. Allah menjadikan janji sebagian dari iman, bahkan sebagai penguat hubungan antar manusia. Hal ini karena manusia pasti saling membutuhkan. Sikap saling tolong-menolong tidak akan tercapai jika tidak ada keinginan untuk saling memenuhi janji. Jika tidak ada keinginan untuk saling memenuhi janji, maka anggota masyarakat akan mudah saling menjauh dan terus menjauh. Mendengar, dalam bahasa Arab, memenuhi janji memiliki arti al-wafa. Imam Al-Jurjani dalam mendefinisikan al-wafa itu sendiri, beliau berkata, memenuhi janji adalah memperlakukan orang lain sebagaimana ia ingin diperlakukan dan berusaha menepati janji. Sifat memenuhi janji merupakan salah satu nikmat di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikaruniakan kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Barang siapa yang memenuhi janji antara dirinya dengan Allah dengan tidak menyekutukannya dan mengikhlaskan segala ibadah hanya untuknya, maka Allah akan memenuhi janjinya kepadanya dengan memberinya taufik dalam menjalankan rutinitas ketaatan kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat ke-91, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kalian berjanji, dan janganlah kalian membatalkan sumpah-sumpah kalian itu sesudah meneguhkannya. Orang yang selalu memenuhi janjinya akan menempati surga Firdaus tertinggi. Allah menjanjikan hal ini dalam firman-Nya yang terdapat dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-10 dan ayat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yaitu yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Pendengar yang budiman, sifat memenuhi janji dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama, memenuhi janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan kewajiban kepadanya, memberikan hak-haknya secara penuh, mengikhlaskan seluruh tindakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, serta menjauhkan diri dari larangan-larangannya. Kemudian bagian yang kedua adalah memenuhi janji kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini dilakukan dengan mengikuti seluruh sunnah SAW, karena beliau adalah tuntunan dan teladan yang baik dalam perkataan dan perbuatan. Dan bagian yang terakhir dari sifat memenuhi janji adalah memenuhi janji kepada sesama manusia. Seseorang harus senantiasa memenuhi janji yang telah dibuatnya kepada orang lain,
sesuai akad yang telah disepakati sebelumnya. Ia juga harus jujur dan ikhlas kepada siapapun yang telah berbuat baik. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Man la yashkurun nasa la yashkurullah." Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia belumlah bersyukur kepada Allah. Pendengar rahimakumullah, memenuhi janji adalah sifat mulia para nabi. Para nabi selalu mengamalkan sifat memenuhi janji. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandangkan sifat ini kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang tertulis dalam firman-Nya surah An-Najm ayat ke-37, wa Ibrahim alladzi waffa, dan Nabi Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Hal ini karena Nabi Ibrahim selalu memenuhi janji dan menyempurnakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga pendengar, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan sifat Nabi Ismail alaihissalam di dalam firman-Nya surah Maryam ayat ke-54, "Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya." Dan ceritakanlah, wahai Muhammad, kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Selain itu pendengar, kita juga dapat menelaah riwayat hidup Nabi Musa alaihissalam yang terusir dari tempat kelahirannya, sehingga ia harus hijrah menuju Madian. Suatu ketika seorang yang saleh menemuinya dan menawarkan kepadanya untuk menikahi putrinya. Akan tetapi tawaran itu bersyarat, yaitu Nabi Musa harus bekerja menggembalakan kambing selama 8 atau 10 tahun. Nabi Musa alaihissalam pun memilih rentang waktu yang lebih lama, yaitu 10 tahun, meski sebenarnya ada pilihan rentang waktu yang lebih pendek, yaitu 8 tahun. Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu an bahwa seorang Yahudi dari daerah Hirah bertanya kepadanya, di antara dua pilihan rentang waktu yang diajukan kepada Musa alaihissalam untuk menikahi putri seorang yang saleh, manakah rentang waktu yang dipilihnya? Sa'id bin Jubair lalu menjawab, "Aku tidak mengetahuinya. Akan aku tanyakan kepada sahabat-sahabatku yang berilmu." Sa'id menanyakan hal itu kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang kemudian menjawabnya dengan berkata, Nabi Musa memilih rentang waktu yang lebih lama dan lebih baik di antara kedua pilihan itu. Jika seorang Rasul berkata atau berjanji, tentu ia akan menepatinya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah adalah teladan utama dalam memenuhi janji. Beliau adalah pemimpin orang-orang yang memenuhi janji. Beliau selalu mengingatkan umat Islam agar memenuhi setiap janji yang telah mereka ucapkan. Dan beliau berpesan bahwa janji yang pertama harus dipenuhi adalah janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika Rasulullah SAW melaksanakan salat malam, beliau berdiri agak lama hingga kedua kakinya terlihat memerah. Aisyah pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau melakukan hal seperti itu? Meskipun dosamu telah terampuni, baik yang terdahulu maupun yang akan datang." Rasulullah SAW lalu menjawab, "Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura?" Wahai Aisyah, apakah karena hal itu aku tidak menjadi hambanya yang banyak bersyukur? Pendengar rahimakumullah, seorang sahabat yaitu Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an menceritakan bahwa dirinya ingin sekali ikut terlibat dalam perang Badar. Akan tetapi ada satu hal yang membuatnya tidak bisa ikut berperang dalam perang Badar itu, yaitu sebuah janji yang pernah diucapkannya kepada kaum kafir Quraisy. Ia menuturkan, "Ketika aku dan ayahku Husail pergi dari Mekah menuju Madinah, kaum kafir Quraisy menangkap kami. Mereka bertanya, 'Kalian pasti keluar dari Mekah karena ingin menemui Muhammad?' Kami pun menjawab, 'Tidak, kami tidak hendak menemui Muhammad. Kami hanya ingin pergi menuju Madinah.' Mereka kemudian meminta kami berjanji atas nama Allah, berjanji bahwa kami hanya hendak pergi ke Madinah dan tidak akan berperang di pihak Rasulullah
atau membantu kaum muslimin. Kami pun menghadap Rasulullah dan menceritakan permasalahan yang tengah kami hadapi. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Pergilah kalian, kita harus memenuhi janji terhadap mereka. Kita akan meminta pertolongan Allah untuk menghadapi mereka." Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita di kesempatan kali ini mengenai memenuhi janji atau al-wafa. Semoga bermanfaat dan memberikan pengaruh positif bagi kita agar senantiasa memenuhi janji yang telah kita ucapkan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.